Pasti kalian pernah kan dengar ada orang yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya selama belasan tahun? Entah itu ayah atau ibu mereka karena sudah menikah dengan orang lain. Itulah nanti yang akan dialami oleh karakter utama di dalam film ini. Belasan tahun berpisah, sang ayah sampai tidak mengenalinya lagi, apalagi sekarang ayahnya juga sudah memiliki istri yang masih muda. Meski awalnya terasa asing, tapi dia tetap mencoba tinggal bersama ayahnya. Kira-kira apa yang nanti akan terjadi? Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di tempat lahir Diego Maradona, kisah dimulai dengan menampilkan wanita bernama Malva sedang melakukan yoga bersama temannya yang bernama Isabella. Saat itu pacar Malva bernama Oscar terlihat memperhatikan mereka dari lantai 2 rumahnya. Oscar diketahui sebagai salah satu konglomerat di negara ini yang sumber utama cuannya berasal dari trading saham di pasar modal. Oscar lebih fokus kepada trading mata uang kripto, sedangkan Malva diketahui sebagai seorang jurnalis untuk sebuah blog digital. Di saat yang sama terlihat seorang pemuda yang nanti akan diketahui bernama Franco sedang dalam perjalanan menaiki bus. Kembali ke Malva yang saat itu mendatangi rumah Isabella karena Isabella akan pergi dari kota ini. Dia menitipkan kunci rumahnya kepada Malva dan mengizinkan Malva menempati rumahnya seperti rumah sendiri. Setelah itu akan memperlihatkan Oscar sedang berdiskusi dengan temannya yang bernama Hugo mengenai cuan yang berhasil mereka dapat dari trading kripto. Hugo merasa sangat kagum dengan kemampuan Oscar yang sangat piawai dalam membaca algoritma pergerakan saham mata uang digital tersebut, sehingga dia bisa menjadi sultan seperti sekarang. Sebagai seorang trader sejati, Oscar memang memiliki sebuah ruangan khusus yang digunakan untuk memantau pergerakan pasar saham selama 24 jam. Singkat cerita, Franco yang tadi terlihat sudah sampai di bandara kota Oscar dan Malva ini berdomisili. Usut punya usut, Franco ternyata adalah anak kandung Oscar yang sudah 12 tahun tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sekarang Franco ingin mengenal ayahnya lebih dekat yang sudah sering dia lihat melalui layar televisi. Malva tidak sengaja bertemu dengan Franco saat dia berada di pos security. Setelah mengetahui dia anak Oscar, Malva langsung mengajaknya ke rumah ini. Sesampainya di rumah, Malva bertanya apakah pekerjaan Franco. Franco menjawab dia adalah seorang fotografer dan sering mengupload karyanya di Instagram. Malva meminta nama Instagram Franco untuk melihat hasil jepretannya. Setelah melihat beberapa foto, dia merasa kagum dengan kemampuan memotret Franco tersebut. Malva sendiri sebenarnya tidak menyangka Oscar memiliki seorang putra. Yang paling membuat Malva kagum, Franco mewarisi ketampanan ayahnya. Tak lama Oscar akhirnya pulang yang ternyata tidak mengenali anaknya sendiri. Dia pun bertanya apakah pemuda ini adalah saudara Malva. Oscar nampak canggung dengan kunjungan mendadak sang putra karena Franco memang tidak mengabarinya. Oscar malah merasa tidak nyaman saat Malva meninggalkan mereka berdua yang pergi ganti baju renang. Selesai basa-basi beberapa kalimat, Oscar langsung menyusul Malva ke kamarnya. Oscar bertanya kenapa Malva membawa Franco ke sini. Malva menjawab dia bertemu Oscar di pos security. Karena security memberitahu Franco adalah anak Oscar, makanya dia mengajak Franco ke sini. Malva meminta Oscar tidak perlu khawatir karena dia tidak mempermasalahkan masa lalunya. Setelah itu, Malva meninggalkan Oscar pergi berenang. Franco yang masih terlihat canggung hanya bisa memperhatikan aktivitas mereka. Meski Oscar adalah ayahnya, tapi mereka seperti orang asing karena tidak saling mengenal. Saat makan malam, Oscar mulai bertanya tentang kehidupan Franco. Dia diketahui juga pernah bekerja di sebuah restoran sebagai seorang pramusaji. Oscar kembali bertanya apakah Franco sudah tamat SMA. Franco menjawab dia baru saja lulus tahun lalu. Oscar kembali bertanya apa rencana Franco untuk masa depannya. Franco menjawab dia masih bingung ingin berkarir di bidang apa. Oscar ternyata curiga Franco tiba-tiba mendatanginya karena tahu sekarang dia sudah kaya. Jadi Oscar curiga Franco menginginkan uangnya saja. Dia kemudian bertanya bagaimana Franco bisa menemukannya. Franco menjawab Oscar adalah orang terkenal yang sudah sering muncul di TV, jadi cukup mudah bagi dia menemukan Oscar melalui internet.
Malva yang menyadari Oscar tidak menyukai Franco mengalihkan pembicaraan dengan bertanya bagaimana kabar ibunya sekarang. Franco menjawab ibunya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Malva yang nampak lebih pengertian kepada anak tirinya ini menyuruh Franco untuk bersantai di sofa ruang tamu karena dia pasti kelelahan akibat perjalanan. Setelah Franco ketiduran, Oscar malah mengajak Malva menanam jagung seperti biasanya. Malva jelas menolak karena ada Franco meski sudah tidur, sehingga dia memutuskan untuk pulang saja. Hal itu mungkin membuat Oscar tidak menyukai kehadiran Franco. Dia merasa Franco hanya mengganggu ketenangannya saja. Namun pada akhirnya nurani seorang bapak tidak bisa berbohong. Sempat ingin membiarkan Franco tidur kedinginan di ruangan tamu, Oscar akhirnya menyuruh Franco pindah ke kamarnya. Esok paginya sebelum berangkat kerja, Oscar bertanya apa kegiatan Franco hari ini. Franco menjawab dia mungkin akan bersantai di rumah saja. Oscar kembali bertanya dengan nada yang sedikit menyinggung, apakah Franco membutuhkan uangnya. Franco langsung menolak uang yang diberikan Oscar sembari berkata, dia datang ke sini karena ingin mengenal Oscar secara personal. Itu saja tidak lebih, kata Franco. Franco yang masih baru di rumah ini mengambil semua peralatan mandi yang ada di kamar Oscar. Setelah itu, Franco menghubungi temannya untuk memberitahu dia sudah sampai di rumah ayahnya. Franco tidak menyangka ayahnya sangat kaya dan memiliki pacar yang masih muda. Saat si teman bertanya apa nama Instagram ibu tirinya itu, Franco tidak mau memberitahunya. Penasaran dengan kemewahan lain rumah ayahnya, Franco mulai menyisiri beberapa ruangan rumah ini. Dia menemukan ruangan pakaian milik Oscar dan menemukan sebuah tas berisi segepok uang yang membuat Franco terkejut. Namun Franco tidak mengambil sepeser pun uang tersebut karena tujuan utama dia datang ke sini murni ingin mengenal Oscar. Sementara Oscar sendiri saat ini curhat kepada Hugo kalau dia masih bingung dan tidak percaya dengan kemunculan Franco yang mendadak. Ngapain bingung? Orang lu bapaknya, jawab Hugo. Kembali ke Franco yang masih mencoba semua fasilitas rumah mewah ini. Di mana saat itu dia sedang berendam di jacuzzi sambil menelpon temannya yang kita panggil saja Samsul. Karena saat itu Samsul terus bertanya mengenai Malva, maka Franco pun memberitahu Instagramnya. Tak lama datang Hugo yang pura-pura mencari Oscar. Padahal tujuan Hugo datang ke sini adalah untuk menyelidiki apakah Franco ini betul anaknya Oscar. Hugo melakukan itu atas perintah dari Oscar sendiri. Hugo langsung mengirimkan voice note kepada Oscar sambil berkata dia datang ke rumahnya. Hanya saja dia merasa sedikit bingung karena ada pemuda yang mengaku sebagai anak Oscar. Mendengar itu, Franco langsung menunjukkan selembar kertas yang membuktikan kalau Oscar adalah ayahnya. Entah apa isi kertas tersebut, Hugo langsung percaya dan berencana pergi serta meminta Franco memberitahu ayahnya dia datang ke sini. Franco langsung bertanya apakah Hugo memiliki rumput kering, karena dia tidak mengenal orang di lingkungan ini yang menjualnya. Hugo langsung mengajak Franco ke rumahnya karena dia memiliki stok. Mereka akhirnya menjadi bestie berkat sama-sama menyukai barang harum tersebut. Saat Hugo bertanya apakah Franco sudah bertemu Malva, dia menjawab sudah sempat melihatnya. Hugo kembali bertanya, apakah Franco menyukainya? Franco menjawab dia tidak menyukai Malva. Kenapa kamu tidak menyukainya padahal semua orang menyukai Malva loh, tanya Hugo. Franco sebenarnya bukan tidak suka dengan kepribadian Malva. Secara personal dia orang yang asik untuk diajak berteman. Hanya saja Franco tidak suka dia menjalin hubungan dengan ayahnya, yang kemungkinannya Franco melihat Malva terlalu muda untuk menjadi istri ayahnya. Selesai teler dan ngobrol nggak jelas, Franco akhirnya pulang. Di saat yang sama Malva sedang menelpon dengan Isabella. Dia menceritakan mengenai kehadiran Franco yang mendadak ini, di mana sebenarnya juga membuat Malva kaget. Hanya saja dia tidak menyangka Franco sangat tampan seperti ayahnya tapi versi lebih muda. Saat Isabella bertanya berapa usia Franco sekarang, Malva menjawab sekitar 20 tahun. Kalau 20 tahun mah sudah dewasa, kata Isabella. Isabella malah menyuruh Malva untuk berkencan dengan Franco saja. Malva meminta Isabella tidak bertingkah karena Franco adalah anaknya Oscar. Como una cebolla, vos decís que inmensa. Sí, como una cebolla.
Malva meminta Franco untuk balik badan karena merasa tidak nyaman. Dia kemudian meminta Franco mengambilkan minuman karena Malva masih ingin ngobrol dengan Isabella. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat tengah malam, Franco dibangunkan oleh suara berisik dari kamar ayahnya. Mengira terjadi sesuatu dengan ayahnya, Franco perlahan mengintip ke sana. Namun dia langsung bergegas kembali ke kamarnya setelah melihat Oscar dan Malva sedang bercocok tanam. Franco sekarang justru menjadi tidak fokus dengan teriakan yel-yel mereka tersebut. Pagi itu, Oscar lagi-lagi merasa kesal dengan kelakuan Franco yang mengambil semua peralatan mandinya. Siangnya, Franco dan Malva bersantai di pinggir kolam. Malva berkata mereka berdua beruntung karena bisa bersantai di jam ini. Jutaan orang di luar sana sekarang justru sedang sibuk bekerja di pabrik. Franco menjawab dengan nada bercanda, mungkin hanya Malva yang beruntung. Dia sendiri sudah melalui banyak kehidupan yang buruk, apalagi sekarang dia merasa membeku akibat kedinginan. Pindah ke Oscar yang saat itu ternyata sedang pusing karena harga sahamnya terus mengalami penurunan. Hugo meminta Oscar untuk segera mempersiapkan diri karena jurnalis pasti akan mencarinya untuk diwawancarai. Tapi Oscar malah menyuruh Hugo yang mengatasi masalah tersebut. Di saat yang sama, Franco kembali menelpon Samsul. Setelah melihat foto-foto di Instagram Malva, Samsul sangat kagum dengan pesonanya. Dia berkata pasti Franco pernah merasa tertarik kepadanya. Franco akhirnya mengakui memang ada momen di mana Malva berhasil membuat hatinya bergetar. Namun Franco menganggap kalau itu hanya hal yang biasa saja dan dia juga sadar tidak mungkin menjalin hubungan dengan Malva. Setelah itu Franco pergi jalan-jalan menyibukkan dirinya sambil mengambil beberapa foto. Franco yang masih kepikiran dengan ucapan Samsul tadi akhirnya mulai memperhatikan foto Malva. Sekembalinya ke rumah, Franco melihat Oscar yang sedang fokus menatap laptopnya. Franco mencoba meminta waktu untuk berbicara sesuatu, tapi Oscar meminta nanti saja karena saat ini dia sedang bekerja dengan muka yang tampak kusut. Hal itu membuat Franco merasa kesal karena Oscar lebih mementingkan pekerjaan dari anaknya sendiri yang sudah tidak bertemu selama 12 tahun. Oscar kembali ke kantor dan terlihat menghubungi beberapa rekan bisnisnya. Sementara Franco meminta bantuan Malva untuk menjadi model fotonya. Berhubung memang lagi free, Malva bersedia membantu Franco. Setelah Oscar pulang, Malva meminta dia untuk bersikap baik kepada Franco. Dia ingin Oscar bersikap selayaknya seorang ayah yang bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Malva bisa melihat sejauh ini Oscar masih tidak menyukai kehadiran Franco. Di lain tempat, Franco sendiri saat ini terlihat sedang nongkrong bersama Hugo. Awalnya Franco terlihat murung karena merasa masih kesal dengan sikap Oscar tadi. Beruntung Hugo bisa merubah suasana hatinya dengan segelas tuak. Sekembalinya ke rumah, Franco mengucapkan terima kasih kepada Oscar yang sudah membiarkannya tinggal di sini. Namun Franco juga ingin diperlakukan selayaknya seorang anak. Dia ingin memahami Oscar dan berharap Oscar juga memahaminya. Namun Oscar enggan membahas hal tersebut dan meminta Franco pergi ke kamarnya. Franco berkata itu bukan kamarnya, karena itu adalah kamar tamu. Oscar tidak pernah memperlakukan Franco selayaknya anak. Dia justru diperlakukan seperti tamu di rumah ayahnya sendiri. Franco sadar Oscar tidak menginginkan kehadirannya, karena Oscar takut Franco akan mengambil kekayaannya. Franco yang marah akhirnya pergi keluar. Tapi Oscar malah mengunci pintunya karena dia tidak ingin diganggu ketika sedang menggarap Malva. Esok paginya Malva kembali marah setelah mengetahui Oscar sengaja mengunci pintu agar Franco tidak bisa masuk. Oscar mencoba membujuk Malva dengan cara mengajaknya berkelaah. Malva yang mulai kesal langsung berkata tujuan dia datang ke sini bukan cuma sekedar jadi pemuas hasratnya Oscar saja. Entah memang lupa atau sengaja, mereka meninggalkan rumah ini tanpa membuka pintu untuk Franco. Franco yang tidak bisa masuk akhirnya kembali main ke rumah Hugo. Franco akhirnya curhat mengenai masalahnya dengan Oscar tersebut. Franco merasa Oscar tidak menginginkan kehadirannya di sini. Hugo yang tahu Franco sedang bersedih, menasihatinya agar tidak terlalu dipikirkan, karena Oscar sebenarnya orang yang baik. Mungkin saat ini dia memang sedang banyak masalah saja, kata Hugo. Siangnya Malva kembali melakukan video call dengan Isabella.
Saat itu Isabella menyarankan untuk mencoba jatuh cinta dengan orang lain. Mungkin Malva bisa mempertimbangkan Franco sebagai kandidatnya. Malva hanya tertawa mendengar saran temannya itu. Namun kali ini Malva menjadi kepikiran dan mulai menstalking Instagramnya Franco. Malva kemudian memberitahu Franco dia mengirim fotonya ke sebuah kursus fotografi di Buenos Aires. Mereka tertarik untuk merekrut Franco karena terkesan dengan hasil fotonya. Franco sangat berterima kasih dengan bantuan Malva tersebut. Dia kemudian bertanya apakah Malva pernah menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda. Malva akhirnya menyadari Franco sebenarnya ingin meminta dia menemaninya ke tempat kursus tersebut. Hugo mengajak mereka untuk minum sambil menyantap obat harum yang membuat mereka mulai teler. Aduh. Tak lama Oscar akhirnya pulang dan memperhatikan mereka dari dalam. Malva yang melihatnya langsung menghampiri Oscar. Oscar yang menyadari Malva sebenarnya lebih senang bergaul dengan pria seusianya pun bertanya, kalau seandainya Oscar tidak kaya seperti sekarang, apakah Malva masih mau menjadi pacarnya? Malva menjawab, dia mencintai Oscar bukan karena uang. Karena Malva sudah kaya dari lahir, jadi uang bukanlah alasan dia menjalin hubungan dengannya. Saat Franco dan Hugo asik berendam, Oscar juga sibuk berkelaah dengan Malva. Meski begitu, Malva nampaknya mulai tertarik dengan Franco karena saat itu dia justru membayangkan Franco. Malva bahkan mulai berani mengirim DM kepada Franco saat mereka sedang makan. Entah apa isi DM tersebut. Setelah Oscar berangkat ke kantor, Malva langsung mendatangi kamar Franco untuk enjot-jotan. Sayangnya itu hanya mimpi Oscar saja yang kemungkinannya masih terngiang-ngiang dengan isi DM dari Malva tadi. Franco kemudian curhat kepada Samsul mengenai mimpinya tadi, di mana dia merasa bingung dengan jalan pikirannya sendiri yang mulai sering memikirkan Malva. Setelah itu Franco mendatangi Malva yang sedang mendengarkan musik. Malva mengajak Franco untuk mendengarkannya yang membuat Franco terbawa suasana hingga nekat mempatuk Malva. Franco kembali curhat kepada Samsul mengenai kebodohan yang baru saja dia lakukan. Bukannya memberikan solusi, Samsul malah berkata kalau sekarang Franco sudah tertarik kepada Malva. Merasa tidak mendapatkan nasihat yang baik, Franco langsung mematikan teleponnya. Oscar sendiri saat itu nampak makin tertekan melihat pergerakan saham yang terus menurun. Dia kemudian menghubungi Hugo untuk segera mengatasi masalah ini. Kembali ke Franco yang akhirnya memberanikan diri menemui Malva untuk meminta maaf atas perbuatannya tadi. Malva meminta Franco tidak memikirkannya karena dia sudah tidak marah dan bisa memaklumi perbuatannya tadi. Franco yang sudah malu tetap tinggal di sini langsung menemui Oscar. Dia memberitahu akan pergi ke Buenos Aires untuk mengikuti kursus fotografi yang disarankan Malva tadi. Sayangnya Oscar tidak mengizinkan Franco untuk pergi ke sana. Dia meminta Franco untuk mulai memperdulikan masa depan dengan mempelajari bisnis ayahnya. Franco tidak perlu lagi merintis usaha dari nol, karena Oscar bisa memberinya hidup yang berkecukupan. Franco terus berusaha meyakinkan Oscar dan meminta dia mendengarkannya. Tetapi Oscar harus pergi sekarang juga karena ada pekerjaan lain. Hal tersebut kembali membuat Franco kesal karena Oscar tidak pernah memperdulikannya. Malva yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka nampak kasihan kepada Franco. Dia mencoba memberikan secuil nasihat kepada Oscar. Malva berkata Oscar mungkin sudah menjadi salah satu simbol kesuksesan di masa sekarang. Oscar juga sering memberikan seminar mengenai rahasia kesuksesan bisnisnya. Tapi menjadi seorang ayah berbeda dengan menjadi seorang pebisnis. Yang dalam hal ini semua orang selalu mendengarkan perkataan Oscar. Tapi sekarang Oscar tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Franco. Apalagi Franco hidup di zaman yang berbeda dengan zaman mereka dulu. Malva meminta Oscar untuk bisa lebih memahami anaknya sendiri. Bukannya sadar, Oscar malah emosi karena sedang banyak beban pikiran. Oscar benar-benar dibuat stres melihat pergerakan sahamnya yang terus terjun bebas. Saat sedang berdiskusi dengan Hugo bukannya mendapatkan solusi, Hugo tetap saja meminta bayaran dari konsultasi ini. Besok paginya saat Oscar sedang teleponan dengan Hugo, Franco kembali menemuinya dan memaksa Oscar untuk berbicara sebentar. Franco bertanya apakah alasan Oscar dulu meninggalkannya. Selama ini Franco ternyata terus bertanya-tanya mengenai hal itu dan berharap bisa mendapatkan jawabannya. Selama ini Franco sangat berharap memiliki sosok ayah dalam hidupnya. Ada masanya ketika dulu Franco membutuhkan bimbingan sang ayah, namun dia tidak pernah bisa mendapatkan kesempatan itu. Ibunya juga tidak pernah mau memberitahu Franco alasan Oscar meninggalkan mereka.
Jadi dia meminta Oscar untuk memberitahunya sekarang. Tapi Oscar hanya menjawab apa yang sudah hilang dari kehidupan Franco, biarlah seperti itu. Dia tidak berharap Franco mau memaafkan perbuatannya dulu, karena itu memang keinginannya sendiri meninggalkan mereka. Intinya Oscar lebih mementingkan karir dan sekarang dia berhasil membuktikannya kepada mereka. Mendengar itu membuat Franco sangat sedih karena sadar dulu Oscar memang tidak menginginkannya. Karena itu, Franco memilih untuk pergi dari rumah ini. Saat Franco sedang packing, Malpa mendatangi Oscar untuk bertanya kenapa dia membiarkan Franco pergi. Malpa mencoba mengingatkan kalau Franco adalah anaknya sendiri. Oscar hanya menjawab itu keinginan Franco. Mungkin lebih baik dia pergi karena mereka bisa hidup berdua seperti sebelumnya. Tapi Malpa juga ternyata ingin mengakhiri hubungan mereka. Ya fue, Malva, ya pasó. Mendengar itu membuat Oscar marah dan menuduh Malva meninggalkannya karena dia sekarang yang mulai bangkrut. Malva tentu saja membantah tuduhan tersebut karena bukan itu alasannya. Tapi selama ini Oscar tidak pernah bisa memahami keinginannya. Oscar kemudian mendatangi Franco dan berkata dia sebenarnya bukan menolak kehadiran Franco. Tapi Franco mengingatkan Oscar dengan kehidupan yang dulu dia benci. Kehidupan yang serba terbatas dan tinggal di kota kecil. Oscar dulu terpaksa meninggalkan ibu Franco karena dia wanita yang sederhana. Sedangkan Oscar adalah pria ambisius yang haus akan kesuksesan. Ibu Franco jelas bukan orang yang tepat untuk mendampinginya. Karena Oscar butuh support yang sama besar dengan keinginannya. Oscar meminta Franco tetap di sini bersamanya. Tapi Oscar sudah membulatkan tekadnya untuk pergi dan tidak akan pernah mencarinya lagi. Malva sendiri juga mulai mengemasi barang-barangnya di rumah ini. Dia juga mantap untuk mengakhiri hubungannya dengan Oscar. Sedangkan Franco berjalan keluar meninggalkan komplek rumah mewah ini. Hal itu ternyata membuat Oscar semakin tertekan ditinggalkan oleh orang terdekatnya. Pikirannya mulai menjadi tidak stabil karena ditekan oleh masalah harga saham perusahaan yang tak kunjung membaik. Oscar yang merasa harus menanggung semua beban ini sendirian, nekat mengakhiri hidupnya sendiri di rumah mewah ini. Dan film pun tamat. Apakah setelah Oscar meninggal mereka akan menjalin hubungan? Entahlah, hanya Pak Sutradara yang tahu karena film ini sudah tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, tidak perlu memaksakan kehendak kepada siapapun, apalagi itu anak sendiri. Cukup arahkan dan bimbing dia menjalani kehidupannya agar dia tidak tersesat di jalan yang salah. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.